Udahlah, tidak usah kita berusaha disukai orang. Tidak perlu. Berusahalah disukai Allah. Dan kita tidak perlu berusaha keras dicintai orang. Karena yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Lempeng saja. Lempeng saja, hadirin. Lakukan yang terbaik dengan ikhlas, tulus. Mungkin orang suka, mungkin tidak suka, mungkin biasa-biasa saja, mungkin dicemooh, tidak apa-apa. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardu bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, menurut istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling sering dibacakan Rasulullah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Mengapa begitu penting? Karena hati ini ada di antara dua jemari Allah. Mudah bagi Allah membulak-balik hati. Sekarang diberikan nikmat taat, nanti diambil oleh Allah ketaatan bisa hilang seketika. Berapa banyak yang asalnya ahli masjid dan sekarang tidak ke masjid, yang asalnya tiap malam tahajud dan sekarang tidak tahajud, yang asalnya hafal Quran dan sekarang tidak baca Quran. Berapa banyak yang asalnya sungguh-sungguh kepada agama sekarang melupakan agama. Dan kita juga dengar berapa banyak orang yang murtad keluar dari agama. Semua terjadi biiznillah. Maka kita tidak aman kecuali minta tolong. Sebab apa yang bisa kita andalkan? Sholat tidak khusyuk, isya barusan kita tidak khusyuk. Baca Quran selain tidak ngerti juga kadang tidak ikhlas, lebih ingin dipuji orang. Sedekah hanya sedikit dibanding dengan rezeki yang Allah berikan, itu pun belum tentu ikhlas. Nolong orang belum tentu tulus, benar? Zikir jarang, sedang maksiat banyak. Mata berzina, pikiran kotor, mulut busuk, pendengaran sia-sia, tubuh sering maksiat, lalai, hati munafik, musyrik, riya, ujub, takabur. Apa amalan kita yang bisa menyelamatkan kita kalau tidak ditolong oleh Allah? Benar? Apa coba andalan kita untuk membuat kita selamat? Tidak ada. Nyaris kita lebih banyak mengumpulkan dosa daripada mengumpulkan kebaikan. Kalau Allah tanpa kasih sayangnya sudah selesai kita ini. Tinggal dicabut hidayah, nauzubillah. Bisa tidak beriman seketika itu. Berapa banyak orang yang dicabut nikmat iman. Maka karena kita mengandalkan amal masih sangat terbatas, andalkanlah doa, menghibah kepada Allah supaya ditetapkan ini. Jangan sampai tercabut nikmat iman ini. Allah yang membulak-balik hati. Di sisi lain, kekuasaan Allah di hati kita tuh meliputi
senang dan benci. Makanya kalau kita suka tidak boleh berlebihan, karena bisa jadi benci, dan kalau kita benci tidak boleh berlebihan, karena bisa jadi suka. Hati-hati ini hadirin. Wah, amit-amit saya benci kepada dia, bisa dijodohkan tuh oleh Allah. Atau cinta setengah mati, tidak ada lagi dalam hidup saya selain dia, tinggal dibalikan saja hatinya oleh Allah jadi tidak suka, selesai itu cinta. Mau janji sehidup semati tidak ngepek, kalau Allah cabut rasa suka, selesai itu sukanya. Maka jangan berlebihan. Suka biasa saja, tidak suka juga harus proporsional, karena hati ini dibulak-balik oleh Allah. Termasuk calon mertua asalnya tidak setuju. Kalau Allah bikin mau dinikahkan itu anaknya, dibuat setuju, itu sama sekali tidak sulit. Dari tidak setuju menjadi setuju. Dari yang menolak lamaran menjadi ingin menikah, itu mudah sekali bagi Allah. Makanya jangan mengandalkan siapa-siapa, andalkan Allah. Mau nikah, penampilan saya kurang keren, saya tidak punya uang, mungkin tidak ada yang mau sama saya, dan Allah tahu saudara mikir begitu, diijabah tidak ada yang mau, kan? Salah sendiri suudzon. Habis saya mau orang kecil, sepatu juga nomor 32, dikecilkan tuh kakinya. Yang nakdirkan jodoh tuh Allah, dan Allah tuh tidak tergantung kepada wajah, karena yang bikin wajah kita adalah Allah, iya kan? Tapi saya lulusannya hanya lulusan SMP, tidak terhalang takdir Allah terhadap lulusan. Tapi saya tidak punya uang, kalau Allah mau menjodohkan nanti digerakkan oleh Allah, orang ngasih uang. Tadi maaf ya, saya di pesawat kesini, di atas sudah pesawatnya delay dari jam 1.20 jadi jam 2.15, sudah di atas tidak bisa mendarat coba, karena hujan lebat. Mau kembali ke Jakarta tidak, akhirnya di Purwakarta muter-muter 1 jam lebih di atas. Pas turun dari pesawat ada yang salaman, masukin uang ke saku. Uang ini ada, kenal baru. Jadi saya punya uang sekarang. Kasihkan ke siapa ya? Nah, kalau saudara ingin, itulah yang menyebabkan saya nggak mau ngasih gitu. Betul itu. Masya Allah. Tadinya mau ngirit supaya jangan naik pesawat, ada saja langsung ngepalkan uang. Apa ini Pak? Buat baru kenal Allah yang menggerakkan. Nah, ini cerita ini bukan hanya menimpa ke saya, kalau Allah mau ke siapapun ya. Yang tadinya mau nagih utang tinggal dibalikan oleh Allah. Jadi prihatin melihat, saya tuh asalnya enak lihat saudara, tapi kenapa jadi prihatin? Tadinya saya mau nagih, ya sudah halal, beres. Tidak sulit, sangat tidak sulit, karena setiap hati dibulak-balik oleh Allah. Makanya kita tidak usah berusaha disukai orang, karena di luar kekuasaan kita hati orang tuh. Hati orang itu dikuasai Allah. Kita bagaimana? Cukuplah ingin disukai Allah. Nah sesudah itu terserah Allah, apakah orang akan dibuat suka atau tidak, itu di luar kemampuan kita. Makanya ikhwan, kalau mau nikah dengan seseorang tidak usah lebay. Kan ada tuh yang seorang wanita ditaksir, dia bawa bunga sekuntum, ini panas, akhirnya dia bawa bunga 1 genggam, ini panas, akhirnya bawa pot. Hadirin, ini panas, akhirnya dia pakai traktor bawa yang gede, tidak ada gunanya. Akhirnya perempuannya pergi, ini error dua-duanya. Ini saya lihat banyak santri baru. Ini yang kuning ini santri baru ya?
Baru berapa bulan? Lamaan ya. Masih ingat cerita itu? Perlu ceritakan jangan? Khusus bagi yang belum tahu. Ya itu, yang beli bunga itu. Masih ingat? Ayo ceritakan. Beli bunga untuk apa? Ini calon saya. Romantis sekali ya masa kini. Baru juga pergi beli lagi bunga sekuntum, 1 genggam. Buat siapa lagi nih dek? Adiknya juga manis. Jadi jaga-jaga saja. Kalau enggak ke akak ya tuh ke adik. Mulai tukang dagang tuh mikir, ini pemuda nih serakah banget, tapi ada yang penting mah bunga laku. Baru juga pergi balik lagi, 1 lagi deh pak bunganya. Loh buat siapa? Ibunya juga cakep pak. Kalau saya datang yang nyuguhin ibunya sekaligus aja pak. Atas tukang jualan, ini pemuda kurang ajar. Udah kakaknya, adiknya, ibunya, tak kemplang kowe mungkin ya, tapi dah yang penting laku. Datang neneng, aduh Kang Mas senang, dede ya aduh kakak baik, ibu aduh calon baik. Lagi duduk begitu, buel bunyi ting teng, bapak datang, bapak datang. Pas lihat langsung berdoa terus. Khusyuk sekali, lama, sampai si calon ini bertanya, berbisik bukan bertanya, Kak, saya tidak nyangka kakak tuh orangnya religius sekali, ini doanya khusyuk dan lama sekali. Kata si kakak, iya saya juga nggak nyangka deh kalau bapak kamu tukang bunga gitu. Ada ngerti? Kira-kira berapa hari doanya hadirin? Ini memang tingkat tinggi guraunya hadirin ya. Ada yang loading terus ya, yang kurang kuota mah bingung sampai sekarang. Kenapa? Ini tingkat tinggi ya. Ada yang ikut ketawa sambil tidak ngerti, nggak apa-apa. Udahlah. Tidak usah kita berusaha disukai orang. Tidak perlu. Berusahalah disukai Allah. Dan kita tidak perlu berusaha keras dicintai orang. Karena yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Lempeng saja. Lempeng saja hadirin. Lakukan yang terbaik dengan ikhlas, tulus. Mungkin orang suka, mungkin tidak suka, mungkin biasa-biasa saja, mungkin dicemooh, tidak apa-apa. Rasulullah SAW juga sempurna akhlaknya. Tetap saja ada yang tidak suka, ada yang benci, dan itu bukan masalah. Benci ke kita tidak ada masalah. Yang bahaya itu dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apapun yang kita lakukan, tidak mungkin semua orang suka ke kita. Pasti ada yang tidak suka dan bukan masalah kita. Yang paling penting kita berusaha agar Allah suka.